akan belajar biologi. Perhatikan dan pahami PPT yang akan dijelaskan oleh Fitri. Nanti setiap akhir penjelasan ada tugasnya, ada yang mengerjakan LKS atau yang lain. Nanti kalian bisa kerjakan langsung di LKS itu atau di kertas dan dikumpulkan setiap akhir minggu, bisa Jumat atau Sabtu di sekolahan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12. Hari ini kita akan belajar biologi, materi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dimulai dari zigot yang merupakan hasil peleburan antara spermatozoid dengan ovum. Pertumbuhan dan perkembangan ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, ada faktor internal maupun juga eksternal. Faktor internalnya yakni gen dan hormon, sedangkan faktor eksternalnya yakni ada yang dari makanan, oksigen, aktivitas dan cahaya. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ini sendiri dibedakan menjadi dua fase, yakni fase embrionik dan fase pasca embrionik. Pada fase embrionik dia meliputi fase morula, blastula, gastrula, serta organogenesis. Dan pada fase pasca embrionik meliputi regenerasi dan metabolisme. Pertumbuhannya diawali dengan fertilisasi yang menghasilkan zigot, yakni pertama dia mengalami pembelahan zigot, lalu mengalami gastrulasi hingga akhirnya menjadi organogenesis. Ini ya fase pertumbuhannya, dia diawali dengan zigot, kemudian melakukan pembelahan diri hingga akhirnya menjadi embrio. Ini penjelasan mengenai gastrulasi dan organogenesis, bisa kalian baca. Ini fase pasca embrionik, yakni meliputi penyempurnaan alat reproduksi, mulai penampakan sifat-sifatnya dan penambahan ukuran bagian-bagian tubuhnya. Kemudian metagenesis. Metagenesis ini peristiwa pergiliran dari generasi sporofit ke generasi gametofit. Contohnya yakni tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Ini tahapannya, yang sebelah kiri ini pada tumbuhan paku, yang sebelah kanan pada tumbuhan lumut, yang diawali sama-sama dari spora. Yang ini tuh proses metagenesis pada lumut hati. Yang metagenesis pada tumbuhan paku. Kemudian metamorfosis. Metamorfosis yakni proses perubahan struktural dan fungsi organ yang dapat dibedakan dengan jelas antara bentuk hewan pada saat kecil hingga menjadi dewasa. Metamorfosis sendiri ada dibagi dua ya, yang tidak sempurna dan sempurna. Yang tidak sempurna ini biasa terjadi pada lipas, belalang, dan beberapa odol lainnya. Jadi dia diawali dengan telur yang menetas menjadi nimfa, kemudian berkembang menjadi imago. Imago yakni bentuk kecil yang menyerupai hewan dewasa. Nimfa sendiri adalah hewan muda mirip dengan hewan dewasa, tetapi dia berukuran lebih kecil dan organ tubuhnya masih belum lengkap seperti lipas yang belum memiliki sayap. Kemudian metamorfosis sempurna biasa terjadi pada kupu-kupu, lebah, lalat, dan sebagainya. Proses pertahapannya yakni diawali dengan telur yang menjadi larva,
yang kita kenal sebagai ulat atau belatung, kemudian mengalami pergantian kulit pada ulat membungkus dirinya dalam bentuk kepompong. Di dalam kepompong ini terjadi pembelahan sel dan akhirnya keluar dari kepompong sehingga menjadi hewan dewasa. Selanjutnya ini pertumbuhan dan perkembangan manusia. Diawali dari perkembangan embrionya dan terus melakukan pembelahan menjadi morula dan terus berkembang menjadi blastula sehingga lalu menjadi gastrula, yakni janin yang berkembang. Perkembangan manusia dari mulai balita, anak-anak hingga dewasa. Selama 4 minggu pertama bayi dilahirkan, bayi belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Pada usia 5 tahun, beberapa anak sudah memiliki kemampuan membaca, menulis, serta bergaul dengan lingkungan yang sekitarnya. Dan masa tua, otot-ototnya dan tulangnya sudah tidak mengalami pertumbuhan lagi. Selama fase ini, perkembangan fisiknya juga mengalami penurunan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama yakni makanan yang sehat, yakni makanan yang bergizi, yakni makanan yang tidak hanya melezatkan tapi dia juga mengenyangkan serta menyehatkan. Setiap orang memerlukan makanan yang bergizi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Makan makanan yang bergizi biasanya terbuat dari bahan-bahan yang mengandung karbohidrat. Karbohidrat sendiri banyak kita jumpai pada nasi, roti, jagung, dan ubi. Lauk pauk banyak mengandung protein dan lemak. Biasanya pada daging, ikan, dan telur itu sangat bagus. Sayur mayur sendiri juga banyak mengandung vitamin dan mineral seperti bayam, kangkung, dan sawi. Buah-buahan sendiri juga banyak mengandung vitamin yang bagus seperti buah jeruk, itu sangat bagus. Dan selain makanan, buah-buahan, sayuran, kita juga bisa menambahkan dengan susu yang banyak mengandung protein untuk pertumbuhan tulang. Pertumbuhan bayi di bawah usia 5 tahun, kita harus sangat memperhatikan pertumbuhannya agar kelak bayi tersebut menjadi anak yang sehat. Sehingga kita perlu memantau perkembangannya dengan datang ke posyandu setiap bulannya untuk mengecek kesehatan dan perkembangan bayi kita. Lalu tugasnya untuk kelas 12 mengerjakan LKS Biologi kelas 12 halaman 17 sampai dengan halaman 19 soal uji kompetensi 2. Untuk Romawi A, B, dan C soalnya bisa kalian kerjakan langsung di LKS maupun di kertas dan dikumpulkan pada akhir minggu, yakni bisa hari Jumat maupun hari Sabtu. Sekian penjelasan materi dari Bu Fitri untuk kelas 12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.